Ye atau Kanye West adalah seorang rapper dari Amerika yang baru-baru ini sepertinya mengalami crash out alias tantrum tidak jelas di Twitter karena membuat tweet-tweet yang sangat kontroversial dan sangat mempertanyakan kayak ini orang kenapa. Dan tweet ini gak main-main, bukan tweet yang kayak so-soan ngedis atau tweet yang sneak diss atau apapun itu, enggak. Ini literally ngomong hal yang paling kontroversial di 2025. Dia bilang, I love beep. Kalau kalian nanya hanya itu apa yang disensor, ya itu adalah seorang pelukis Austria yang gagal tapi malah berhasil menjadi pemimpin Jerman di tahun 1930 sampai 40-an lah. Jadi kenapa tiba-tiba Kanye West atau Ye itu tiba-tiba jadi kayak gini? Sebenarnya ada apa? Dan apakah ini ada hubungannya sama pacarnya yang tiba-tiba di Grammy bogel? Ya, kok bisa begitu? Kanye West, seorang American rapper dan juga produser, dan dia juga bikin merch, dia juga bikin banyak karya-karyanya yang nggak bisa kita pungkiri bahwa dia punya karya yang bagus. Disclaimer, gue bukan orang yang ngikutin hip hop banget, skena rapper dan apalagi rapper-rapper Amerika. Gue cuman orang yang baca internet dan kebetulan ini ada di social media yang dimana gue pantengin tiap hari, tiba-tiba muncul I love beep. Jadi gue akan bahas dari segi sosial medianya aja dan apa yang gue dapat dari cari informasi kiri kanan dan terutama googling. Jadi buat teman-teman yang emang udah into ini banget, apalagi lu fansnya Yi banget dan punya opini lain atau mau koreksi argumen gue, please lakuin di kolom komentar di bawah. Atau bahkan gue mengencourage kalian daripada cuma komen doang, mending coba lu bikin videonya, penjelasannya di IG atau di TikTok atau bahkan di YouTube. Kenapa sih si Kanye West ini crash out di Twitter? Go for it. So, apa yang sebenarnya terjadi? Jadi, tiba-tiba beberapa hari lalu, si Kanye West ini bener-bener nge-tweet banyak banget. Bukan cuma 1-2 biji, banyak banget. Lo lihat aja. Dan dia nge-tweet hal-hal yang sangat-sangat kontroversial dan sangat-sangat dipertanyakan gitu. Ini orang kenapa dan ngapain? Kok tiba-tiba begini? Gue nggak bisa bacain dan gue nggak bisa tampilin banyak. Seperti yang kalian bisa lihat dan kalian bisa cari tahu sendiri di Twitter ya. Banyak banget tweetnya dia yang antisemitism banget ya. Kayak ada masalah sama orang-orang Yahudi. Terus dia juga bikin gitu tweet-tweet yang misoginis gitu, yang ngata-ngatain cewek gitu lah, yang pokoknya yang kalau ada domestic abuse korban itu sebenarnya cowok bukan cewek. Terus dia juga ngedukung PDD. Kayak ini orang caper, kelewatan, aneh atau something's wrong, kombinasi semuanya dari ditumpuk jadi satu dalam satu malam. Ini yang terjadi sama Yi kayaknya deh. Bahkan dia juga nge-tweet foto di mana Elon Musk melakukan pose pemberhentian taksi di Jerman ya dan bilang "Hail Elon". Habis itu dia nge-tweetnya sambil mendengarkan lagu Erika mungkin, I don't know. Bahkan beberapa tweetnya itu hilang atau bahkan langsung dihapus sama Twitter atau minimal kena visibility limited karena terlalu ofensif dan berbahaya dan melanggar rule dari Twitter. Bayangin, Twitter yang udah sangat longgar peraturannya gara-gara dipegang sama Elon Musk saja masih harus mensensor tweet-tweetnya si Yi ini. So, apa yang sebenarnya terjadi? Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu sebenarnya itu yang terjadi itu gimana. Apa yang terjadi sama bapak satu ini tuh gak ada yang tahu. Tapi beberapa orang mengasumsikan kalau ini semua terjadi karena censorship yang dilakukan banyak media penyiaran waktu Grammy, yang dimana pada saat Grammy itu dia mamerin partnernya yang baru setelah Kim Kardashian, atau setelahnya ada lagi gue lupa, cuman pokoknya partner yang terakhir dia sekarang itu dengan fashion yang nggak tahu. Gue bukan anak fashion, gue nggak mau bilang ini bukan fashion atau gimana, nanti gue dimarahin sama anak-anak yang kerja di dunia fashion dan lain-lain. Gue nggak tahu itu apakah itu fashion statement, apakah itu arts, apakah itu performative art, I don't know, I'm stupid. Gua gak di situ. Tapi buat orang awam kayak gua, buat orang yang gak ngerti gituan kayak gua akan bilang itu dia mamerin ceweknya bogel. Ya, that's it. Sorry kalau misalnya lu pada tersinggung, tapi gua nggak bisa melihat artnya di situ. Gua cuma lihat nih, cewek gua bajunya transparan, hehe, keren banget, pakai kacamata. Terus abis itu tiba-tiba beritanya keluar banyak tapi disensor sama banyak orang di acara penghargaan musik tersebut. Dan dia kayak tiba-tiba crash out gitu dan kacau balau pikirannya dan langsung kayak nge-tweet apapun itu dan segala macem. Pokoknya dia sebel. Nah itu asumsi beberapa orang. Intinya dia sebel gara-gara bininya disensor sama media. I mean, dah. Kok gitu? Ya gitu. Aneh aja gitu, kayak baru pertama kali masuk media gitu. Padahal dia udah di industri lama banget ya. Nggak mungkin lah media bakal nunjukin kayak gitu. Medianya kalau nunjukin
nunjukin ya denda, ya kena peringatan, kena KPI sono pasti ngomel, KPI Amerika sama media-media yang nampilin ceweknya bogel. Nah, yang lebih parah lagi sebenarnya adalah ini bukan pertama kalinya sebenarnya Bapak Yi ini melakukan tweet-tweet aneh. Di tahun 2020-an dia juga sempat ngelakuin tweet-tweet yang aneh bahkan sampai kena suspend. Yes, dia itu pernah di-ban dari Twitter sebelum Twitter berubah menjadi X. Kanye itu tweetnya berlebihan banget, nggak jauh-jauh dari antisemitis dan crash out kayak gini, terus ya di-ban dari Twitter. Tapi tiba-tiba sang penyelamat dia gitu ya, Elon Musk, tahu-tahu ngebeli Twitter cuman buat bikin akun Kanye West balik lagi. Jadi ini bukan pertama kalinya gitu. Udah berkali-kali lah dia melakukan hal kayak gini di Twitter gitu. Mungkin inilah yang menjadi pembicaraan banyak orang di industri Hollywood gitu. Jangan pernah kasih sosok-sosok gede itu pegang Twitternya sendiri gitu. Mesti ada timnya, mesti ada PR-nya. Jangan kasih dia nge-tweet sendiri. Jangan kasih dia handphone yang login ke Twitter. Kalau nggak kejadiannya kayak gini nih. Apapun dia upload, apapun di tweet, apapun ya kadang-kadang lagi teler, lagi ngegelek kayak lagi apa kayak lo tau lah Amerika kan begitu-begituannya kadang-kadang emang over the top lah. Oh iya, kasusnya dia yang bikin masalah sebelum diselamatin sama Elon Musk, dia itu tuh bener-bener bukan cuman kena dampaknya di ini loh apa akunnya hilang, tapi banyak banget deal kerjasama yang memutuskan kontrak sama dia. Salah satu yang paling besar adalah Yeezy-nya si Yi ini ke siapa ya, Adidas kalau nggak salah itu putus kontrak ya. Jadi nggak ada lagi tuh sepatu Yeezy Adidas. Udah balik belum sekarang? Nggak tahu, gue coba correct me if I'm wrong. Dan ini bukan pertama kali ya dibikin aneh-aneh juga sih, karena waktu dulu dia juga pernah tiba-tiba ya di 2000 sebelum 2020 dia tuh tiba-tiba minta duit. Dia bener-bener minta duit terbuka, nggak tertutup, nggak via WA gitu, bang pinjam dulu 100 juta gitu, nggak. Dia bener-bener secara terbuka minta duit ke Mark Zuckerberg 1 billion US dollar. Nggak tahu apa yang terjadi sama dirinya, men. Ini aneh banget ini. Kenapa dia nggak bikin lagu rap aja sih, kan keren-keren ya. Gue juga suka beberapa gitu. Tapi kenapa dia mesti seperti ini gitu? Apa yang terjadi sebenarnya? Nah, baru-baru ini dia juga nge-reveal gitu. Kalau dulu dia itu didiagnosa memiliki bipolar disorder. Tapi dia percaya kalau itu misdiagnosed, alias dokter-dokter atau psikolog-psikolog atau psikiater itu keliru mendiagnosa dia gitu. Karena menurut dia, gue nggak tahu ini udah dites sebelum apa gimana, dia itu punya autism, bukan punya bipolar. Jadi makanya dia begitu. Not keras dari gue, dan gue selalu pengen ngomong ini buat siapapun gitu ya. Yes, masalah mental itu ada, penyakit mental itu ada, mental illness is real. Tapi gue nggak pernah suka sama orang yang menggunakan alasan mental illness untuk kelakuan brengseknya. I don't support that. I support you go to the psychiatrist and disembuhin. Bukan lu berantemin orang di Twitter, jadi brengsek di real life, lalu abis itu bilang maaf saya punya penyakit mental. Gue sangat keras terhadap hal itu karena itu menurut gue sangat-sangat aneh. Dan kesian buat orang-orang yang berusaha untuk struggle sembuhin dirinya dari penyakit mental, tapi stigma masyarakat punya penyakit mental itu malah jadi semacam tameng untuk menjadi brengsek, dan lu boleh aja brengsek selama itu penyakit mental. Ya cepat sembuh ya, nggak apa-apa brengsek gitu. Kayak I don't think that's the right mind to diromantisasi gitu di kita sekarang. Dan baru-baru ini pun Kanye West Yi itu nge-tweet juga kalau apa yang dia lakuin sekarang adalah social experiment. Iya, dia bilang begitu. Dia bilang, I tweet pretty much everything. I felt like about 12 hours and still have my Twitter and most importantly my billions. Thank you everyone for participating in this social experiment. Thank you and special thanks to Elon Musk. I actually love everybody, especially fat women. Jadi kita semua social experiment. It's just a prank. It's a prank, bro. It's just a prank. Yo. And no, that's not cool. Buat gua ini juga yang kita sebut dengan Schrödinger douchebag, alias Schrödinger kebrengsekan. Ini contohnya kayak April Mop, tau gak lo? April Fools, yang misalnya lu nembak cewek di 1 April gitu, yang dimana lu udah punya jawaban terhadap apapun respon dari cewek yang pengen lu tembak. Yaitu percobaan Schrödinger gitu, bahwa jawabannya tergantung dari nanti lu buka isinya apa. Kayak penjelasannya kurang tepat, tapi intinya lu paham lah maksud gua, bahwa ya ini ngeles-ngeles tipu-tipu daya manusia gitu, bukan yang kayak kejujuran gitu. Balik ke contoh tadi, misalnya pas April mau lu nembak cewek dan cewek itu nerima tembakan lu, beneran pacaran, kayak yeay kita pacaran, seneng banget, dari dulu gue udah pengen banget pegang-pegang kulit lu gitu kan. Nah, sedangkan yang kalau misalnya di alternate universe si cewek bilang enggak, gue nggak mau pacaran sama lu, bukannya lu mengakui sial aku tidak terima, tapi lu bakal kayak April Mop, gila. Kalau percaya aja sih gue tembak, ini kan tanggal 1 April, lu gimana sih jadi cewek lu nggak ngeliat tanggal sekarang? Gila, gue cool banget bro. Gila, gue keren banget. Nah, menurut gue hal ini juga sama dilakuin sama Kanye West ya, sama Yi gitu. Adalah tergantung respon masyarakat. Ketika banyak orang yang nggak terima, dia bilang social experiment. Tapi ketika banyak orang yang terima dan support dia dan bener-bener setuju sama dia sampai mungkin bikin pergerakan, dia bilang yes, I mean it. Itulah Schrödinger douchebag. Lu punya jawaban untuk semua respon orang dan lu akan di keadaan aman dan lu nggak jujur. Dan itulah yang terjadi sama Kanye West crash out-nya, tantrumnya di Twitter. Tapi gue punya satu
konspirasi teori menarik. Nggak konspirasi sih, karena udah masuk berita dan emang udah terjadi gitu, bahwa ada yang bilang kalau si Kanye West ini memang punya penyakit mental dan mungkin kombinasi dari tantrumnya dan keselnya dia, tapi dia itu juga lagi kecanduan sama loving gas. Jadi ada semacam kayak obat bius untuk dokter gigi kalau nggak salah di Amerika, yang dimana digunakan untuk ya operasi biar lu nggak kesakitan pas operasi gigi, pas bedah apa atau pasang behel dan lain-lain, gue nggak paham. Tapi intinya si Kanye West ini punya personal dokter gigi yang suka ngasih loving gas. Nama gasnya tuh Notorious Oxide gitu. Jadi makanya Kanye West victim of Notorious Oxide addiction gitu, tanda tanya. Masih tanda tanya karena masih belum ke-confirm sampai ketahuan dan dicek gitu. Tapi ya ini kayak semacam, kalau gue lihat trennya di Amerika tuh kayak narkoba light gitu, yang berbahaya tentunya, jangan kalian tiru, jangan pernah kalian jadi narkoboy ya, yang ya bisa bikin jadi kayak gitu. Ditambah mungkin dia emang punya penyakit mental, dan ditambah penenangnya seperti itu, nggak sesuai resep dan lain-lain. Ya, kesian, tapi gue tidak mau memaklumi kelakuannya. Apa yang biasa gue bilang di live streaming? Gue paham tapi gue nggak maklumin. Memahami bukan berarti memaklumi. Jadi itulah kenapa si Kanye West ini tiba-tiba cinta sama pelukis Austria, tiba-tiba jadi ngatain ini itu, ngedukung P. Diddy dan lain-lainnya, ya karena dia banyak sih. Masih nggak ada yang belum tahu. Sampai sekarang nggak ada yang tahu gitu. Dan ini hanya kemungkinan gitu. Tapi kalau menurut kalian nih gimana? Komen di bawah. Dan gue sangat terbuka untuk koreksi buat teman-teman yang ngikutin, yang emang udah fansnya Kanye West atau ngikutin skena hip hop dan rap, please let me know in the comment below. Atau ada tambahan informasi yang gue telat karena gue syuting tiba-tiba dia bikin tweet aneh lagi yang belum sempat gue syutingin, let me know in the comment below. Kalau kalian suka sama pembahasan orang tantrum di Twitter kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, I know nobody. Dah, suara gue jelek, maaf.